Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Esa Septiani, asal Bandung. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha pembudidaya. Iya, Bapak dengan Bapak siapa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Kusmawan, selaku Ketua Kelompok Perikanan Medalaksana, yaitu kelompok pembudidaya ikan. Alhamdulillah, kami sudah bergerak di tahun 2009 sampai sekarang masih bisa bertahan, yang beralamat di Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah di kelompok ini di Desa Padaulun ada 9 kelompok dan tergabung sudah di SK-kan sama kementerian, yaitu sebagai Kampung Perikanan Budidaya. Mungkin itu sebagai perkenalan saya. Langsung saja, Bapak, bagaimana strategi pemasaran yang dihadapi oleh pihak perikanan? Kalau di sini di Medalaksana, khususnya di saya, Kampung Perikanan Budidaya, alhamdulillah kalau untuk pemasaran kita langsung ke pasar lokal. Itu diantaranya pasar lokal Majalaya, itu cari kebutuhan sampai 1,5 ton, 1 kuintal setengah per hari. Berarti kalau ditotalkan per bulan itu nyampe 4,5 ton. Jadi untuk memasok pakan pasar lokal Majalaya saja itu udah mencukupi dari hasil produksi kita di sini. Yang pertama itu untuk pasar lokal Majalaya, yaitu ikan konsumsi, yaitu pecel lele. Yang kedua untuk pemasaran, kami di sini selain pasar ikan konsumsi ada juga sebagai pemasok filet ikan lele, yaitu Fish Express. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemasaran di kelompok kami di sini untuk pemasok bahan baku abon ikan lele, yaitu abon ikan lele Abah Ubed. Itu untuk pemasaran. Alhamdulillah di kelompok di sini kami tidak kesulitan untuk pemasaran, justru yang kesulitan kekurangan barangnya. Kemudian, apa tantangan besar dalam memasarkan produk perikanan? Tantangan besar yaitu yang pertama, tantangannya kalau untuk ikan konsumsi itu harus sesuai size ukuran. Itu tantangannya. Jadi ketika kita panen di kolam itu, yang dibawa sama pasar itu size ukuran sesuai size ukuran, yaitu 6, 7, 8 ekor per kilo. Nah, yang kedua tantangannya ketika kita panen meludak bareng-bareng, jadi panen total. Itu makanya strategi saya di sini untuk mengantisipasi pemasaran supaya tidak global panennya, kita bikin aturan, yaitu cara penanamannya bertahap supaya panennya tidak membludak. Seperti itu mungkin. Kemudian untuk pemenuhan SDM, bagaimana strategi Bapak dalam merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan? Alhamdulillah kalau di sini selain pembudidaya, selain anggota itu kami mempekerjakan orang, yaitu untuk panen dan untuk pendistribusian ke pasar. Itu kami punya karyawan yang khusus itu untuk ke pasar sama panen, itu ada 3 orang. Alhamdulillah bisa merekrut karyawan, merekrut orang yang tidak punya kerja. Alhamdulillah kami rekrut itu untuk meringankan pasca panen dan pengiriman kita ke pasar. Apakah ada pelatihan khusus untuk merekrut pekerja? Kalau pelatihan khusus nggak ada, cuma kita bina aja cara panen yang benar itu seperti apa, terus cara kita menggrading ikan itu seperti apa. Jangan sampai para karyawan kita itu kalau menggrading seenaknya saja, jadi nantinya akan cacat kepada ikannya. Mungkin kalau pelatihan secara khusus nggak ada, cuma pembinaan, pengarahan aja. Kemudian, bagaimana Bapak mengukur produktivitas tenaga kerja dalam usaha perikanan? Kalau mengukur tenaga kerja tidak ditentukan. Jadi ketika kita pasca panen,
dan pengiriman barang itu yang diperlukan pekerja yang khusus itu yang khusus untuk panen dan pengiriman barang aja. Jadi karyawan yang sehari-hari di kolam kita diberdayakan anggota semua seperti itu. Apakah Bapak menerapkan sistem kerja yang ditarget gitu? Kalau sistem kerja yang ditarget nggak ada sih, cuma kita kebiasaan budidaya aja. Jadi perlakuan kita budidaya seperti apa, perlakuan kita pasca panen seperti apa, dan perlakuan kita cara distribusi ikan ini seperti apa. Kalau target sih nggak ada. Sementara ini target produksi juga disesuaikan dengan kolam-kolam yang ada. Seperti itu. Bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan? Kalau pengaruhnya cukup lumayan sih, cukup lumayan. Jadi kalau kita nantinya produksinya banyak, terus memperluas lokasi lagi, itu kemungkinan kita membutuhkan pekerja yang lumayan juga. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan 3 orang untuk bekerja di bagian pemasaran, bagian pengiriman barang sama pasca panen aja. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancarai. Mungkin segitu yang bisa diwawancara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.